Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sampai pada bagian yang ke-9, di mana ini merupakan tambahan karena saya melihat ada sesuatu yang penting yang ada dalam diri Yosua yang ingin saya sampaikan supaya ini menjadi harta kekayaan rohani yang komplit bagi kita semua, ya. Dan ini merupakan refleksi warisan harta kekayaan rohani bagi kita. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Yosua ini, ya, seorang pahlawan perkasa, seorang pahlawan Tuhan yang merebut tanah Kanaan bagi orang Israel melakukan apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kita sudah melihat bahwa bagian pertama kita bicara tentang bagaimana berkat Yakub yang diberikan kepada Efraim dan Manasye. Dan di sini Yosua adalah keturunan Efraim, di mana dia bertambah-tambah dalam segala hal, tetapi dia tidak berubah. Kadang orang bertambah dalam kekayaan, bertambah dalam pangkat, tetapi hatinya berubah. Nah, Yosua tidak. Karena Yosua dapat berkat itu dan dia terus bertahan, dia bertambah tapi dia tidak berubah. Pada bagian kedua kita bicara tentang bagaimana Yehova, nama Allah itu masuk dalam kehidupan Yosua sehingga menjadi masuk dalam kehidupan Hosea, maksud saya, sehingga menjadi Yehosea atau menjadi Yosua. Ya, ini artinya apa? Harus ada nafas Tuhan yang dimasukkan ke dalam hidup kita. Nama Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jadi ini merupakan bagian kalau dalam kita dalam perjanjian baru ketika Yesus masuk dalam hidup kita karena kita percaya kepadanya, maka ada Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, untuk bagian yang ketiga, ini adalah hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Ini harus menjadi bagian kita juga. Ketika Yosua begitu intim dengan Tuhan, dia tidak hanya melayani Musa, tapi kadang dia dengan Tuhan sendiri. Dan intimasinya ini yang membuat dia penuh dengan Roh Kudus. Ya, pada bagian keempat, bagi Yosua yang utama hanya Tuhan. Selalu dia katakan Tuhan, Tuhan. Jadi yang pertama bagi dia adalah Tuhan, dan yang sangat diandalkan bagi dia adalah Tuhan. Nah, itu juga harus menjadi bagian kita ketika Tuhan sepenuhnya menguasai akan seluruh kehidupan kita. Nah, bagian kelima adalah masalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, di mana kita membangun kuat rohani kita. Bukan hanya Tuhan yang berperan, tapi kita sendiri pun harus berperan. Di mana kita mengambil bagian untuk mempertumbuhkan iman kita terus. Kita akarkan akan akar rohani kita ke dalam tanah kasih karunia Allah yang luar biasa. Kemudian kita pertumbuhkan ke atas supaya supaya menghasilkan buah dan itu berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita sendiri melalui makan firman Tuhan jadi pedoman kita, kemudian kita berdoa, kita bersujud menyembah Dia, itu membangun kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Keenam adalah transformasi dari seorang abdi Musa menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi dia tidak hanya stop di abdi Musa, tetapi dia terus menggali dirinya dengan Tuhan sehingga akhirnya dia disebut sebagai hamba Tuhan. Ya, untuk bagian yang ketujuh, setiap orang yang luar biasa seperti Yosua tidak mungkin tanpa impartasi kuasa Allah. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita anak Tuhan, Tuhan berkata kamu akan diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Artinya ada kuasa impartasi, ada wewenang, ada otoriti yang ada dalam kehidupan kita. Hanya kita harus cermat untuk melihatnya bahwa impartasi kuasa itu terus ada dalam hidup kita. Kita hanya bersyukur atas pemeliharaan dan penjagaan Tuhan bagi kita. Dan yang kedelapan, yang terakhir saya katakan harus ada keteguhan yang tanpa akhir. Karena pasal 24 Yosua berkata, kalian boleh memilih kepada siapapun kalian akan menyembah, tetapi aku dan seluruh keluarga akan terus menyembah Tuhan sampai dengan akhirnya. Ini keteguhan yang luar biasa. Dari semua ini luar biasa ya, bagaimana membangun akan diri Yosua, dan ini harta-harta kekayaan rohani yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada satu lagi ya yang harus menjadi pertanyaan kita. Bagaimana dengan sikap kasih? Bukankah setiap orang Kristen yang makin hari makin kuat dalam Tuhan, harusnya kasih juga makin kuat? Saya mau katakan ini ada kisah tentang Gibeon, di mana orang-orang Gibeon itu datang dengan muka lusuh, kemudian kasutnya sudah usang, tempat minum anggur kirbatnya semua sudah tua. Karena mereka berjalan yang cukup jauh.
Dan ketika melihat itu, tergeraklah hati Yosua untuk mengasihi orang Gibeon, lalu mengadakan perjanjian. Memang ini salah di hadapan Tuhan, tapi kita melihat bagaimana empati, bagaimana belas kasihan orang seperti Yosua. Ketika melihat orang yang susah, melihat orang yang tidak punya pengharapan, mereka datang untuk berdamai dengan orang Israel, maka Yosua pun akhirnya merangkul akan orang Gibeon, walaupun itu salah. Nah, pada akhirnya nanti dia akan membela orang Gibeon sesuai dengan perjanjian mereka. Nah, kita juga dapat melihat bagaimana ketika Yosua membagi tanah Kanaan dengan kasihnya supaya adil bagi orang lain. Dia luar biasa menunjukkan semua itu. Yang terlebih lagi adalah kasihnya kepada Tuhan, itu pasti nyata sekali. Sampai akhir hidupnya hanya Tuhan yang dia andalkan, hanya Tuhan yang dia ingin beribadah terus kepadanya. Saudara yang terkasih, ini merupakan bagian yang tidak mungkin tidak ada bagi setiap anak Tuhan yang mau dewasa dalam Tuhan. Ketika engkau bertumbuh dewasa, maka kasih itu akan terus meningkat dalam hidupmu. Sehingga ada empati, ada rasa belas kasihan kepada orang. Kalau kita bisa menolong orang, kenapa kita tidak menolong orang? Ini kisah sama seperti ketika Yesus berkata tentang orang Samaria yang baik hati. Harusnya kita makin bertumbuh seperti orang Samaria ini. Dia menolong orang yang ada yang membutuhkan pertolongan. Bahkan kalau dia punya uang, dia berikan. Kalau dia bertanggung jawab terhadap orang ini sampai orang ini sembuh. Saudara, itu bukankah itu merupakan kasih yang luar biasa? Apalagi ini adalah dianggap musuh. Karena orang Samaria dengan orang Yahudi tidak baik ya, karena mereka berselisih paham. Dan akhirnya mereka saling membenci. Tapi inilah yang ditunjukkan Tuhan, bahwa kasih itu melebihi segalanya, kasih itu harus berbagi dengan orang, kita makin hari makin dalam dengan Tuhan, kasih kita juga harus semakin besar. Ini ada sebuah film, yaitu tentang Paulus, ya. I pray that I can remain as faithful to the end. Ketika pada hari-hari terakhir, ya, hidupnya, dia mau menyatakan kepada For kita, God did not give us a spirit of fear, Tuhan but a tidak spirit of memberikan kita power, of roh love, ketakutan, tetapi and of a roh sound kekuatan, mind. cinta. So do not be ashamed to testify in Jadi the jangan name of the malu Lord, untuk bersaksi. or be Ini ashamed kata-kata of yang me, terakhir his daripada prisoner. Paulus. Remember Ketika dia dalam Jesus penjara di kota Christ, Roma. raised from the dead, descended from David. This is my gospel, for which I am Padahal suffering dia even akan to the point of dipancing being chained karena like a criminal. dinyatakan bersalah. But God's word is never chained. For I am already being poured out like a drink offering. And the time has come for my departure. Dia menyadari bagaimana dia harus memberikan hidupnya kepada Tuhan, demikian juga sampai matinya dia berikan untuk kemuliaan. Ini adalah pelaksanaan hukuman bagi Paulus yang tidak bersalah sebenarnya. Tapi dia dinyatakan bersalah, I have fought the good fight. dipancing. I have finished the race. Dikatakan aku telah I bersalah have dengan kept baik. the faith. Dia terus menjaga iman Now karena there is in cintanya store for me kepada the Tuhan. crown of righteousness. Dan dengannya adalah apa? Mahkota. Jadi My Lord, yang sudah disediakan Tuhan baginya. Saudara yang terkasih, saya berharap ini membangun sebuah kasih yang tulus, yang lahir dari hidup kita karena iman percaya kita, yang terus menerus kita bangun, supaya apa? Ketika ada orang yang membutuhkan, kita bisa memberikan kasih itu kepadanya. Dan saya berharap kita membangun terus, melatih diri terus untuk terus menerus kita coba berbagi dengan orang, tunjukkan kasih. Maka orang akan memuliakan Tuhan melihat hidup kita. Kiranya ini memberkati kita semua. Amin.